Ya, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita membahas tentang aplikasi turunan. Ya, lanjutan dari bentuk-bentuk turunan. Jadi, turunan pertama dari suatu fungsi itu adalah gradien. Jadi gradien kita memasukkan nilai X-nya, kita dapat gradiennya. Setelah dapat gradien, kita bisa menentukan persamaan garis singgunnya. Oke? Nah, sudah itu, kalau turunan itu 0, maka ini artinya kita menentukan nilai stasionernya, nilai optimum, nilai maksimum, nilai minimum. Oke? Nah, kalau turunannya lebih kecil dari 0, maka ini berarti fungsi atau kurva itu menurun, interval turun. Kalau fungsi turunan pertamanya lebih besar dari 0, berarti kurva menaik. Ya. Nah, ini untuk turunan pertama. Kalau turunan kedua berarti kalau turunan keduanya itu lebih kecil dari 0, maka ini adalah nilai maksimumnya. Tapi kalau dia lebih besar dari 0, maka ini adalah nilai minimumnya. Nah, oke, saya lanjut dengan contoh-contoh. Tentukan persamaan garis singgung fx, x kuadrat kurang 5x tambah 2 pada x sama dengan 2. X sama dengan 2, berarti kita lihat dulu F2. F2 berarti Y-nya ya, yang kita dapat. Berarti semua nilai X saya ganti dengan 2. Maka saya dapatkan min 4. Setelah itu kita cari turunannya. Turunan dari X kuadrat kurang 5X adalah 2X kurang 5. Nah, kita masukkan nilai X. Kita masukkan nilai X sama dengan 2. Maka kita dapat gradiennya. Maka gradiennya itu min 1. Sehingga kita menggunakan persamaan garis singgung tadi Y kurang FA sama dengan M dikali X kurang A. Jadi Y-nya tetap, FA-nya itu adalah min 4, gradiennya adalah min 1, A-nya adalah 2. Oke, A-nya 2 di sini. Nah, berarti M-nya saya ganti min 1 X kurang 2, berarti min X tambah 2 kurang 4. Berarti Y tambah X sama dengan min 2. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Oke. Jadi kita tentukan gradien dulu, setelah itu kita mencari persamaan garis singgungnya. Ya. Kita lanjut ke nomor kedua, contoh kedua. Batas atau interval X dalam keadaan naik. Untuk X pangkat 3 kurang 9X kuadrat kurang 21X tambah 7. Berarti kita cari turunannya. Turunannya harus sama dengan 0. Atau ini lebih besar dari 0 kalau dalam keadaan naik. Ya, lebih besar dari 0. Berarti 3x kuadrat kurang 18x kurang 21 lebih besar dari 0. 3x kuadrat kurang 18x kurang 21 ini adalah turunan dari x pangkat 3 kurang 9x kuadrat kurang 21x tambah 7. Jadi kita bagi 3 semua, kita dapatkan x kurang 7, x tambah 1. Itu harus, jadi daerahnya harus lebih besar dari 0. Jadi dengan bantuan garis bilangan, oke. Saya masukkan satu titik, saya anggap titik 0. Saya masukkan ke sini dapat 0 pangkat 2 kurang 0 kurang 7. Min 7 artinya minus. Dia minus berarti kalau saya pilih salah satu juga di sini, sebelum min 1 kita akan dapatkan nilainya plus, setelah angka 7 dapat nilainya plus. Sehingga skema grafik. Jadi dari bentuk ini kita bisa mendapatkan sebuah skema grafik. Plus berarti kurvanya naik. Min 1 merupakan stasionernya, seperti tadi ya, stasionernya. Sudah itu minus, berarti dia turun. 7 stasionernya. Nah, sudah itu plus, berarti dia naik. Jadi bentuk kurva itu adalah naik, turun, naik. Nah, itu adalah bentuk kurva dari X pangkat 3 kurang 9X kuadrat kurang 21X tambah 7. Ini hanya skeksanya saja. Ya, ini dari turunan pertama ini kita bisa melihat bentuk kurvanya. Bentuk kurvanya seperti ini. Nah, ingat tidak semua kurva itu naik, turun, naik. Ada juga naik, naik, naik. Oke. Nah, sehingga kalau interval naik berarti kita ambil yang positif karena ini naik. Naik. Nah, berarti dia itu lebih kecil dari min 1 atau lebih besar dari 7. Berarti kita pilih yang positif ya. Yang positif itu berarti lebih kecil min 1, lebih besar dari 7.
Nah, itu contoh kedua. Selanjutnya, contoh ketiga, tentukan titik stasioner dan jenis stasioner pada 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat kurang 60x tambah 7. Turunan pertama, 2 kali 3, 6. 2 kali 9, 18. Oke? Turunan pertama 0. Berarti 6x kuadrat kurang 18x kurang 60 sama dengan 0. Oke? Nah, 3x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Nah, kan mau menentukan stasioner berarti harus sama dengan 0. Nah, faktorkan dengan bantuan garis bilangan. Nah, sama ya, cari. Ini kenapa minus? Karena saya masukkan nilainya ke sini antara min 2 sampai 5. Jangan pakai min 2 dan 5 ya. Pilih angka yang tidak memenuhi, tidak ada dalam sini. Karena ini adalah titik stasionernya. Jadi kalau saya masukkan ini pasti hasilnya 0. Berarti saya harus cari, boleh min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Hasilnya pasti minus. Sudah itu sebelum min 2, misalnya min 3, min 4, min 5. Nah, setelah 5, 6, 7, 8. Nah, kita masukkan ke persamaan yang di sini atau di sini. Ya, itu hasilnya pasti sesuai, satu positif, negatif, positif. Oke. Nah, jadi bentuk kurvanya, bentuk grafiknya itu naik, stasioner, turun, stasioner, naik. Jadi ini adalah titik stasionernya, min 2 dengan min 5 untuk X, min 2 dan 5. Itu stasionernya. Dan ini adalah yang puncaknya, maksimumnya. Ini adalah minimumnya karena dia ada di bawah. Nah, ini maksimum, ini minimum. Jadi, titik stasionernya adalah, ingat kalau titik berarti harus ada X dan Y. Berarti untuk X min 2, Y-nya 73. X 5, nah ini berarti titik balik maksimum. Berarti jenis stasionernya adalah titik balik maksimum. Nah, jadi kalau titiknya min 2,73, jenisnya titik balik maksimum. Jadi untuk 5, kita dapat min 28. Nah, titiknya 5, min 268, jenisnya titik balik minimum. Jadi kalau titik itu harus ada X, ada Y. Kalau cuma X, belum ada Y, berarti itu baru daerah asal. Kalau sudah ada X dan Y, baru namanya sebuah titik. Oke, nah, saya lanjut. Yang keempat, tentukan titik balik maksimum dan minimum pada fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 3x tambah 7. Berarti turunkan, turunannya sama dengan 0, difaktorkan dengan bantuan garis bilangan, atau maaf, kita penggunaan turunan kedua. Nah, kita cari turunan keduanya. Turunan pertama, X pangkat 2 kurang 2X kurang 3. Turunan kedua, ini saya turunkan lagi. 2X kurang 2. Didapat tadi, X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Maka, saya maksudkan X sama dengan 3. Maka turunan keduanya adalah 4. Lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Berarti ini adalah minimum. Seperti tadi di yang saya lihatkan ya. Ini adalah minimum. Kalau X min 1. Nah, dia lebih kecil dari 0, berarti ini adalah maksimum. Berarti titiknya, saya harus cari Y-nya. Kalau X3, berarti Y-nya min 2. Nah, titik balik minimumnya 3, min 2. Nah, X min 1, berarti titik balik maksimumnya min 1,26/3. Jadi boleh kita menggunakan turunan kedua untuk menentukan titik balik maksimum dan minimum. Atau seperti tadi kita boleh menggunakan bantuan garis bilangan untuk menentukan titik balik maksimum dan minimum. Oke, saya lanjut. Nah, soal cerita. Jumlah dua bilangan sama dengan 10 jika hasil kali bilangan itu mencapai maksimum. Tentukan nilai kedua bilangan dan hasil kali maksimumnya. Berarti kalau bilangan tersebut saya beri nama X dan Y. Maka X tambah Y sama dengan 10. Sehingga Y itu sama dengan 10 kurang X. X-nya saya pindahkan ke ruas belakang ya. Jadi hasil kali, K itu kali. X kali Y. Oke. Maka Y-nya saya ganti jadi 10 kurang X.
Nah, kita dapatkan 10x kurang x kuadrat. Untuk mencapai maksimum, berarti saya mencari turunannya. Turunannya itu adalah 10 kurang 2x. Oke, turunannya harus sama dengan 0. Berarti 10 kurang 2x kurang ini saya pindahkan 2x sama dengan 10. X-nya sama dengan 5. Kalau x sama dengan 5, maka y-nya saya juga dapat dari sini y sama dengan 10 kurang x sama dengan 5. Maka x-nya 5, y-nya juga 5. Maka hasil kali maksimumnya 5 kali 5, 25. Oke. Nah, demikian video pembelajaran untuk aplikasi turunan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada yang masih kurang jelas dan perlu ditanyakan, boleh menghubungi nomor HP saya juga sekaligus nomor WA. Ya, ditanya saja. Nah, dengan kami berusaha untuk membantu apapun yang dibutuhkan, kami akan berusaha. Terima kasih.